Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rizky Badali, perwakilan kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang, Ahmad Rizky Badali, Aldi Saputra, yang akan mempresentasikan tugas video, di mana saya di sini akan mempresentasikan tugas yang pertama yang berjudul Sinyal dan Data. Sinyal adalah representasi fisik dari informasi yang ditransmisikan seperti gelombang elektromagnetik atau suara. Sementara data adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, atau diproses oleh sistem komputer. Dalam konteks komunikasi, sinyal digunakan untuk mentransmisikan data dari satu tempat ke tempat lain melalui berbagai saluran. Komunikasi seperti kabel, serat optik, atau gelombang radio. Proses pengiriman dan penerimaan data ini merupakan bagian integral dari berbagai teknologi komunikasi modern, termasuk telepon, internet, dan jaringan komputer. Data analog. Data analog merujuk pada representasi kontinu dari informasi seperti gelombang suara atau sinyal listrik. Dalam data analog, informasi dipresentasikan secara terus-menerus dan bisa berubah secara halus antara nilai-nilai yang berbeda. Misalnya dalam gelombang suara, amplitudo dan frekuensinya dapat bervariasi secara kontinu. Data analog umumnya ditemui dalam sistem komunikasi dan sensor. Meskipun memiliki keunggulan dalam presisi, data analog rentan terhadap gangguan dan noise. Sedangkan data digital adalah representasi diskrit dari informasi dalam bentuk nilai-nilai biner, di mana setiap nilai dapat menjadi 0 atau 1. Digitalisasi ini memungkinkan informasi untuk disimpan dan diproses dan ditransmisikan dengan efisien. Keuntungan utama dari data digital adalah kemampuan untuk diolah tanpa kehilangan kualitas, sehingga menjadi format standar dalam berbagai aplikasi teknologi seperti komunikasi, penyimpanan data, dan pemprosesan informasi. Sinyal analog adalah bentuk sinyal yang fluktuasinya kontinu dalam rentang waktu dan nilai. Representasi ini umumnya ditemui dalam gelombang suara, video, atau listrik yang berubah secara halus. Meskipun memiliki ketelitian tinggi, sinyal analog rentan terhadap gangguan dan degradasi seiring waktu atau jarak. Meski begitu, masih banyak digunakan dalam aplikasi seperti pemprosesan audio, sinyal, dan komunikasi analog. Sinyal digital. Sinyal digital adalah bentuk yang dipresentasikan sebagai serangkaian nilai diskrit, biasanya dalam bentuk biner 0 dan 1. Ini digunakan secara luas dalam komunikasi modern seperti telepon seluler, internet, dan penyiaran televisi digital. Karena keuntungan ketahanan terhadap gangguan dan efisiensi penyimpanan dan transmisi data. Sinyal digital bitrate dan bitlength. Sinyal digital melibatkan bitrate, yaitu jumlah bit yang ditransmisikan per detik, dan bit length, yang merupakan panjang waktu yang dibutuhkan untuk mentransmisikan satu bit data. Ini penting untuk menentukan kecepatan dan waktu proses dalam sistem digital. Transmisi. Transmisi adalah proses pengiriman data atau informasi dari suatu tempat ke tempat lain melalui saluran komunikasi. Ini biasanya dilakukan melalui berbagai media, seperti kabel tembaga, serat optik, atau gelombang radio. Transmisi dapat berupa transmisi sinyal analog atau digital, tergantung pada teknologi yang digunakan. Tujuan utama dari transmisi adalah untuk mentransferkan data dengan efisien, cepat, dan dengan sedikit gangguan atau hilangnya informasi selama proses tersebut. Transmisi sendiri memiliki berbagai macam gangguan, contohnya adalah noise. Sinyal asing yang dapat mengganggu atau mendistorsi sinyal yang ditransmisikan. In- interferensi. Interferensi.
Sinyal lain yang tumpang tindih atau saling mengganggu dengan sinyal yang ditransmisikan. Distorsi, perubahan bentuk atau karakteristik sinyal akibat gangguan selama transmisi. Kesimpulannya dari PPT atau materi yang saya bacakan adalah dalam rangkuman kita telah mempelajari perbedaan antara data analog, data digital, serta sifat-sifat sinyal yang terkait. Kita juga membahas proses transmisi dan gangguan yang dapat terjadi. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih baik mengelola dan memanfaatkan teknologi terkait sinyal dan data. Itu saja dari saya, Ahmad Riki Badali, perwakilan dari Kolbakapan. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.